Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 417 Perasaan Tidak Tenang. Di kediaman Feng. Setelah Feng Jiu membawa kepala keluarga geng dan kepala keluarga geng ke aula utama, para pelayan membawa teh dan pergi. Selain Leng Xuang yang berdiri di samping Feng Jiu untuk melayaninya, hanya ada kepala keluarga geng dan putranya. Semua orang berdiri menunggu di luar. Gadis kecilku Feng, aku telah bermeditasi dalam ruangan tertutup selama beberapa waktu, dan aku baru mendengar tentang masalah keluargamu ketika aku muncul. Dengan hilangnya kakekmu dan ayahmu dalam keadaan linglung, bagaimana rencanamu untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Kata patriark keluarga geng yang sudah tua, langsung ke pokok permasalahan, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Kakek geng, Anda tidak perlu khawatir tentang keluarga saya. Seperti yang Anda lihat sendiri malam ini, tidak mudah bagi orang-orang itu untuk memanfaatkan kita. Saya memiliki kemampuan dan keyakinan untuk melindungi kita, katanya sambil tersenyum percaya diri. Sepertinya dia tidak pernah mempertimbangkan musuh-musuhnya itu. Patriark tua dan putranya tidak dapat menahan perasaan sedikit tidak nyaman dengan keyakinannya dan tidak dapat membayangkan apa yang membuatnya begitu percaya diri. Lalu bagaimana dengan pangeran mahkota Green Gallop ini? Murongbo adalah satu hal, dan jika kita bergabung dengan keluarga dan pasukan lain untuk melawannya, Murongbo tidak akan pernah berani mengganggumu. Namun, pangeran mahkota Green Gallop ini, aku khawatir kekuatan gabungan kita masih belum cukup, kata patriark keluarga geng yang sudah tua dengan ekspresi khawatir saat dia berbicara tentang apa yang paling mengganggunya. Mendengar ini, Feng Jiu tersenyum lemah dan berkata, malam ini, keluarga geng berdiri untuk mendukung kita, dan aku khawatir ini akan membawa masalah bagi keluargamu juga. Aku memintamu, kakek geng untuk tidak mencampuri masalah ini. Tolong jangan campur tangan atau aku khawatir keluarga geng akan terjerumus dalam masalah ini juga. Mengenai apa yang harus dilakukan mengenai hal ini. Setelah berhenti sejenak, dia menyeringai dan berkata, aku yakin aku akan memikirkan sesuatu. Mendengar ini, patriark keluarga geng yang lama sedikit terkejut, dan kepala keluarga geng terkejut. Dia mengira nona muda Feng akan berusaha keras untuk mendapatkan dukungan apapun yang bisa dia dapatkan, dan dengan keluarga geng yang membelanya, dia akan mampu membela keluarga Feng. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menolak mereka karena dia khawatir dengan kesejahteraan mereka. Itu benar-benar di luar dugaannya. Ia tidak pernah menyangka bahwa keluarga seperti keluarga Feng, yang tidak memiliki anak laki-laki, dapat membesarkan seorang gadis yang licik dan percaya diri seperti nona muda Feng. Gadis itu memang langka. Meskipun begitu, ketika teringat bagaimana dia tersenyum pada suatu saat, lalu membunuh jenderal itu tanpa berpikir dua kali, tindakannya yang tegas dan kejam mengingatkannya bahwa dia tidak sepolos yang terlihat. Namun ayahnya masih menganggap nona muda Feng, yang tersenyum manis, sebagai gadis kecil yang murni dan berperilaku baik. Kepala keluarga geng merasa gelisah saat mendengarkan ayahnya menceritakan kejadian-kejadian itu dan menyebutkan hal-hal lain, sambil mengkhawatirkan Feng Jiu seolah-olah dia adalah cucunya sendiri. Kepala keluarga geng berbicara dengan Feng Jiu di aula utama selama hampir 1 jam. Meskipun dia bertanya tentang kondisi Feng Xiao, Feng Jiu tidak pernah menjawabnya secara langsung, dan baru setelah dia secara pribadi mengantar kedua pria itu keluar gerbang, dia pergi ke halaman ayahnya untuk menceritakan kepadanya tentang bagaimana keluarga geng telah berdiri untuk membela mereka. Adapun Murong Yisuan, ketika dia mendengar apa yang terjadi malam itu di kediaman Feng, dia berdiri diam di jendela untuk waktu yang lama, tidak yakin apa yang harus dilakukan selanjutnya. Di istana, Murongbo sangat marah. Setelah menerima laporan tentang kejadian tersebut, suara umpatannya yang marah bergema di seluruh lorong istana. Ketika dia mendengar tentang keluarga dan pasukan yang membela keluarga Feng, seluruh tubuhnya tampak gemetar karena marah. Bagus, hebat. Saat keluarga Feng jatuh, mereka akan menyesali hari ketika mereka menentangku. Adapun putra mahkota Green Gallop yang sedang beristirahat di istana.